فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari babul ja'alah dan ijarah bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, berkaitan dengan permasalahan sewa menyewa, permasalahan mempekerjakan orang, permasalahan penggajian orang. Ini semuanya dalam bab yang telah kita selesaikan. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menutup bab tersebut dengan adab yang sangat penting untuk diperhatikan oleh siapa saja yang melakukan akad ijarah, mempekerjakan orang, atau dia menyewa sesuatu untuk bersegera melunasinya. Tapi bahkan terkait masalah membayar upah orang yang bekerja, Nabi SAW tekankan untuk memberikan upahnya sebelum keringatnya mengering. Maksudnya bersegera ketika telah selesai pekerjaannya untuk segera diberikan upahnya, tidak ditunda-tunda. Baik, man hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibnu Majah. A'tul ajira ajrah qabla an yajiffa 'araquh. Sekarang kita masuk pada bab baru, ikhwan, yaitu babul luqatah. Bab yang banyak manusia tidak mengetahui hukum terkait dengannya. Bab luqatah. Yang dimaksud dengan luqatah apa, ikhwan? Perhatikan, al-luqatatu hiyal malud dha'i'u an min sahibihi yaltaqituhu ghairu. Ini pengertian mudahnya. Yang namanya luqatah adalah harta yang hilang dari pemiliknya kemudian diambil oleh orang lain atau ditemukan oleh orang lain. Ini namanya luqatah. Baik. Berarti luqatah adalah penamaan untuk asy-syai' al-malqut, ya, sesuatu yang diambil oleh orang, ditemukan oleh orang dari harta orang lain yang hilang. Baik. Dan yang dimaksud dengan al-mal secara umum, ikhwan, apa yang dimaksud dengan mal itu? Al-mal dalam istilah kita mudahnya harta. Al-mal yaitu ma yasihhu tamallukuhu wa aqdul bai'i alaih. Ini dhabit sesuatu dikatakan al-mal, yaitu ma yasihhu tamallukuhu wa aqdul bai'i alaih, yaitu segala sesuatu yang sah untuk dimiliki dan untuk dilakukan akad jual beli atasnya. Ini dinamakan al-mal. Baik. Makanya kalau kemudian seorang menemukan plastik kresek, kulit makanan, ini tidak dalam pembahasan kita, bukan luqatah namanya. Karena apa? Tidak dikatakan harta. Orang tidak menganggapnya sesuatu yang dimiliki, bahkan mereka memang membuangnya sebagai sampah. Baik. Ini kriteria sesuatu masuk kategori mal yang sah untuk dimiliki dan untuk dilakukan akad jual beli atasnya.
Luqatah yang mudahnya ikhwan yaitu barang temuan. Dalam syariat kita ikhwan bisa dirinci menjadi 3 jenis. Perhatikan pembagian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, dan ini pembagian yang mudah dan sangat bermanfaat untuk mengetahui perincian hukum sesuatu yang kita temukan di jalan. Sebab banyak manusia menganggap bahwasanya menemukan sesuatu di jalan berupa harta itu langsung dianggap rizki. Maka langsung mengatakan ini rizki anak soleh. Nemu uang 1 juta di jalan, nemu dompet orang, rizki anak soleh. Langsung untuk beli-beli. Nah, ini tidak benar. Nah, kenapa tidak mengetahui hukum luqatah? Di dalam syariat kita nemu sesuatu itu ada hukumnya. Nah, perhatikan rinciannya di sini, wahiya ala thalathati adrub. Dan luqatah itu ada 3 jenis. Ahaduha, yang pertama, ma taqillu qimatuh, yaitu sesuatu yang nilainya rendah. Ya, sesuatu yang nilainya rendah. Kasaud, misalnya seperti apa? Cemeti. Nah, warraghif, yaitu potongan roti, wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Dan yang dimaksud dengan saud di sini, ya jangan antum bayangkan cemeti yang apa? Yang besar yang dijual sampai ratusan ribu. Nah, yang bagus bukan, tapi ya yang dikenal di kalangan Arab yaitu as-saud, maksudnya huwal jildul madfur alladhi yutrabu bih. Nah, yaitu kulit yang dipilin, yang dipilin. Tahu dipilin? Dibikin kayak tali dari kulit. Nah, kemudian apa? Sesuatu dipukul dengannya, ya pecut, cemeti, cambuk, sama. Baik. Cuman dalam uruf kita kawan, cambuk kan beraneka ragam. Ini yang nilainya rendah ya. Yang penting cuma sekedar untuk bisa apa? Bisa mukul. Yang orang kalau kehilangan itu tidak dicari, ya bikin lagi nanti. Gitu. Wal qaidatu fi hada. Dan kaidah dalam hal ini kawan, untuk sesuatu yang taqillu qimatuh, yaitu intinya sesuatu yang nilainya rendahan, kita jangan memperhatikan sisi contoh, tapi apa? Antum perhatikan kaidah yang masuk pada jenis pertama. Annahu idza kanatil luqatatu qalilatal qimah la tadfa'uha himmatu awsatin nasi wa ghalibihim. Baik, yaitu apabila sesuatu yang ditemukan tersebut adalah barang yang nilainya kecil, yang keinginan orang-orang menengah itu ndak akan kepengin terhadap hal tersebut, dan mayoritas manusia itu seandainya kehilangan itu ndak akan bingung-bingung mencari. Jadi yang menjadi patokan di sini orang-orang tingkatan menengah. Ketika kehilangan barang itu barang sepele, ya barang yang dianggap sepele. Baik. Nah, famanil taqataha fa innahu yamlikuha wa la yalzamuhu ta'rifuha. Maka siapa saja yang menemukan barang yang sifatnya seperti ini, maka dia memilikinya dan tidak harus untuk mengumumkannya. Makanya dikatakan oleh Imam As-Sa'di dalam asal kitab fayumlaku bila ta'rif, maka dimiliki barang yang seperti ini tanpa butuh mengumumkan. Atau kalau dikembalikan kepada orang yang menemukan berarti fayamliku bila ta'rif, maka dia yang menemukan memiliki barang tersebut tanpa ada kewajiban untuk mengumumkan. Misalnya antum jalan-jalan nemu potongan roti, kemudian diambil, nah itu boleh dimiliki, silahkan, tidak perlu diumumkan pakai papan pengumuman ditemukan roti setengah, tidak perlu. Baik, ini contoh.
Jadi yang menjadi patokan apa tadi? Apabila barang tadi nilainya kecil. Nah, keinginan orang-orang menengah tidak akan tertarik dengannya. Dalam artian seandainya hilang tidak bingung. Demikian pula mayoritas manusia. Li'anna al-ghaliba fi hadhihi al-asya' annaha idza fuqidat la yas'a fi talabiha. Karena mayoritas untuk perkara-perkara yang seperti ini apabila kehilangan, apabila barang itu hilang, maka orang tidak akan berusaha untuk mencarinya. Ya jatuh ya sudah jatuh, sendal jepit misalnya. Sendal jepit jatuh, bahkan sekalian sudah jatuh, dua-duanya sekalian dijatuhkan biar yang nemu bermanfaat. Misalnya, wala ibrata bihtimami syahihin wala ta'affufi karim. Nah, ini faedah penting. Jadi yang menjadi patokan tadi apa? Orang-orang kalangan menengah, ya kawan. Yang menjadi patokan untuk ditetapkan ini barang nilainya kecil atau sesuatu yang bernilai tinggi yang dicari orang. Ini adalah apa? Adalah kategori orang menengah, sehingga tidak menjadi ibrah dengan ihtimamnya orang yang betul-betul pelit. Yaitu orang yang pelit kehilangan 500 rial, 500 rupiah mungkin dicari seharian. Ini 500 pokoknya harus ketemu. Nah, ini bukan menjadi patokan. Pada zaman kita, kawan, misalnya uang 500 itu masuk luqatah jenis pertama ini, karena orang sudah tidak akan nyari. Nah, tapi seandainya jatuh, bahkan tahu jatuh naik motor pun orang mungkin malas untuk apa? Kembali mengambil. Nah, tidak menjadi ibrah ihtimamnya syahih atau ihtimamnya orang fuqara atau ihtimamnya para santri yang jajannya cuman jatahnya 2.000 misalnya sehari, hilang 500 cari-cari. Nah, ini apa? Tidak menjadi ibrah. Demikian pula wala ta'affu fi karimin, tidak menjadi ibrah dalam penetapan hukum ifahnya orang yang mulia, kawan. Maksudnya ifahnya orang yang mulia yaitu orang yang mulia kan kalau nemu sekecil apapun dia akan berusaha apa? Menjaga dirinya, khawatir ini sesuatu yang muharram. Misalnya orang yang menjaga ifah, nemu 500 pun dia tidak akan apa? Tidak akan berusaha untuk mengambil untuk diri sendiri. Sudah 500 disedekahkan atas nama pemilik. Ini ta'affuf seorang yang karim. Apalagi di komunitas seperti kita, kawan, di komunitas para thalabah, demikian pula anak-anak yang biasa mereka apa? Paling uang saku sehari 2.000 kalau jatuh 500 mereka sudah apa? Sudah mencari-cari. Maka antum ketika nemu 500 seperti ini ya ta'affuf, hendaknya iffah. Siapa yang kehilangan 500 dari adik-adik yang kecil ini misalnya. Kenapa? Karena itu di sisi mereka bernilai. Cuman dari sisi pandangan syariat secara umum ini menjadi ibrah atau tidak? Muhammad aja tidak menjadi ibrah. Paham? Kan yang menjadi ibrah dalam penetapan bernilai kecil dan bernilai besar itu adalah apa? Adalah pada keumuman manusia, terutama pada apa? Mereka-mereka di kalangan menengah. Bukan yang fakir banget, bukan yang kaya banget. Karena kalau yang kaya banget kehilangan 100.000 aja nyantai. 100.000 enggak dipikir karena uangnya miliaran misalnya. Baik. Adapun yang miskin banget juga kehilangan tadi mungkin 1.000, 2.000 bisa dia untuk apa? Untuk beli lauk ini dan itu. Ini dalam pandangan syar'i tidak menjadi patokan. Baik. Wa dalilu hadza hadits Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamaratan faqala laula an takuna min as-sadaqati la akaltuha, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan dalil untuk hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan sebutir kurma. Sebutir kurma ini bernilai tinggi atau bernilai rendah ini?
Indah ya Raihan, rendah sebutir kurma. Taib. Nah, Nabi nemu satu butir kurma, diambil. Kenapa? Karena ini makanan. Jangan diinjak sekalian, ditendang, kemudian dibuang, jangan. Diambil. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan laula an takuna minas sadaqah la akaltuha. Nah, kalaulah bukan kekhawatiran kurma ini termasuk dari sedekah, yaitu kurma zakat yang jatuh, ya, Nabi khawatir. Kenapa? Kalau itu dari harta sedekah maka haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kurma milik manusia biasa itu halal. Baik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau punya kekhususan, yaitu tidak boleh makan dari sedekah. Makanya mengherankan kalau mereka-mereka yang mengaku sebagai habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sering menggelar donasi sedekah untuk dimakan mereka, untuk kekayaan mereka, maka ini jelas keharamannya bagi mereka kalau mereka memang ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahkan tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan dari zakat. Baik. Nah, syahid dari hadis ini, ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la akaltuha, berarti bagi kaum umat beliau yang sedekah itu tidak haram. Menemukan satu butir kurma berarti halal untuk dimakan. Baik, ini hukum syar'inya. Tapi di sana terkadang seorang punya iffah, menjaga kehormatannya. Daripada tak makan tak kasihkan yang mungkin lebih butuh terhadapnya. Ini iffah, tidak masalah. Dan itu sifat yang bagus. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum syar'i boleh atau tidak boleh, maka boleh tidak mengambil satu biji kurma yang jatuh kemudian dia makan, dia miliki. Muhammad Raga boleh secara syar'i. Baik. Kenapa? Karena dia masuk kategori sesuatu yang nilainya rendah dan hasrat manusia tidak terdorong untuk mencari-cari yang seperti itu seandainya jatuh. Atsani, jenis yang kedua. Atau masih ada di sini hadis yang kedua. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was sauti wal habli wa ashbahihi yaltaqituhu rajul yantafi'u bih. Ini hadis yang sangat sharih, sangat jelas seandainya sahih, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada kami. Memberikan rukhsah, keringanan pada tongkat, cemeti dan tali serta yang semisalnya dari hal-hal yang memiliki nilai rendah untuk seseorang mengambilnya dan mengambil kemanfaatan darinya. Jadi silahkan yang menemukan itu diambil dan dimanfaatkan. Ini hadis sangat sharih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, tapi padanya kelemahan, ikhwan. Wa qala Ibnu Hajar fil Fath fi isnadihi dha'fun wa ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi. Pada sanadnya ada kedhaifan, juga ditambah lagi diperselisihkan apakah marfu' atau mauquf. Dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkan hadis tersebut. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Cuman hukum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam lafaz hadis tersebut, bahwasanya luqatah yang sifatnya rendah tidak memiliki nilai bagi orang yang kehilangannya dari kalangan orang-orang menengah atau kalangan keumuman manusia, maka itu siapa saja menemukan boleh memanfaatkannya dengan serta-merta, tidak perlu mengumumkan. Cuman di sana ada kaidah
Nah, ketika dia menemukan, kemudian mau memanfaatkan, kok orang yang punya datang, maka di situ akhwan wajib untuk dia serahkan kepada yang memilikinya serendah apapun nilai barang itu. Paham? Sebagaimana pula kalau kita ketahui orang yang kehilangan barang tersebut walaupun nilainya rendah, maka wajib kita untuk apa? Mengembalikan kepada yang punya. Paham? Pulpen nilainya rendah. Nah, pensil tinggal setengah misalnya. Ya, udah pendek banget setengah, tapi ada tulisannya misalnya ini Hamzah, oh, temennya Hamzah. Ini Luqathah, tak pakai saja. Padahal temannya di sampingnya, ya kasihkan Zah ini pensil, padahal dia sudah putar-putar nyari dari tadi. Misalnya. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi, kalau kita tahu siapa pemilik barang tersebut, maka tidak boleh kita mengambil kemanfaatannya. Nah, sampai mendapatkan izin. Sehingga wajib dikembalikan. Demikian pula seandainya kita tidak tahu tapi pas mau dimakan orangnya datang, itu milikku. Nah, harus diserahkan. Ini kan luqat, tidak boleh kemudian mengatakan ini luqatah, hukum syar'i itu boleh langsung dimakan. Nah, tapi orangnya datang, paham? Jadi harus diserahkan kepadanya. Kenapa? Karena ketika itu bukan luqatah lagi. Sebabnya apa coba? Apa Hudzaifah? Sudah diketahui pemiliknya, ya kan? Karena luqatah kriterianya apa? Barang yang ditemukan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau diketahui siapa pemiliknya, serendah apapun nilai barang itu, maka wajib dikembalikan. Nah, baik. Kemudian jenis yang kedua, ad-diwal allati tamtani'u min sighari siba. Ad-diwal yaitu bentuk jamak dari dhallah, barang yang hilang, sesuatu yang hilang. Cuman istilah dhallah ini ikhwan dalam bahasa Arab tidak digunakan kecuali pada hewan. Maka kita tafsirkan atau kita terjemahkan berarti hewan-hewan yang hilang. Kenapa? Kata ad-dhalah digunakan hanya untuk hewan. Baik. Untuk sesuatu yang hidup, termasuk manusia. Manusia kalau hilang namanya apa? Dhallal insan. Ya, orang ini tersesat. Maksudnya orang ini hilang. Sebagaimana juga apa? Dhalla al-faras. Dhallatil faras. Baik. Intinya, nah, karena kalau manusia kan tidak bisa kemudian dikatakan luqatah. Dia ditanya siapa namamu, dari mana, ya kan? Baik. Nah, diwal yaitu berarti hewan-hewan yang hilang. Nah, allati tamtani'u min sighari siba, yang dia bisa untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan buas yang kecil. Baik, hewan-hewan buas tapi yang kecil, lebih kecil dari dia. Nah, dia bisa melindungi dirinya. Misalnya serigala, tapi serigala yang ya kecil-kecil dibandingkan unta masih bisa ditendang sama unta. Baik. Atau anjing, ya anjing-anjing yang kecil dibandingkan sapi, ya sapi masih bisa membela diri. Nah, maka hewan-hewan yang hilang, ikhwan, yang dia bisa membela dirinya dari hewan-hewan buas yang kecil, kal ibil, seperti unta. Fala tumtalaku mutlaqan, maka yang seperti ini tidak bisa dimiliki, nah, secara mutlak. Kalau dalam naskah kita, fala tumlaku bil iltiqati mutlaqan, maka tidak bisa dimiliki dengan menemukannya secara mutlak. Kalau kita nemu unta, tidak dikatakan nemu unta. Nah, ada unta, nah lepas ya sudah biarin.
ya dia punya perlindungan diri, Allah beri bekal pada dirinya, kemampuan, demikian pula bahkan bisa berjalan jauh pun dia mampu. Baik. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk dikatakan sebagai luqatah yang dimiliki walaupun sudah setahun. Kemudian dicontohkan dalam catatan kaki, wa mithluha, dan yang semisal dengan onta adalah al-baqar, memiliki tubuh yang kuat, yang besar. Wal khail, demikian pula kuda, dia bisa melindungi dirinya, lari ketika ada hewan buas mau mengejarnya, dia lari. Demikian pula dhiba. Apa itu dhiba? Jamak dari dhabiyun, kijang. Kijang tapi yang sudah dimiliki orang, beda dengan kijang yang ada di hutan. Maka kijang yang di hutan itu adalah hewan buruan. Tapi kalau kijang yang sudah dimiliki orang, maka sudah biarin. Jangan kemudian diambil. Wattair, demikian pula burung. Burung, milik orang misalnya, tahu, kita biar dia terbang. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Fa innaha tamtani'u min sigharis siba kal kilabi wa nahwiha, karena sesungguhnya hewan-hewan ini bisa melindungi dirinya dari apa? Dari hewan-hewan buas. Kuda bisa lari, kemudian kijang juga bisa lari, burung bisa terbang ketika mau ditangkap oleh serigala. Walidha la yajuzu iltiqatuha li hadithi Zaid bin Khalid al-Ati. Oleh karena itulah tidak boleh untuk mengambilnya berdasarkan hadis Zaid bin Khalid yang akan datang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik, yaitu memberikan jawaban yang cukup keras ketika ditanya bagaimana terus dengan temuan yang berupa unta, wahai Rasulullah, unta hilang gimana? Maka Nabi katakan, malaka walaha, apa urusanmu dengan dia? Ma'aha siqauha, bersama dengan dia sumber minumnya. Unta bisa jalan sangat jauh dan dalam waktu yang lama bisa menahan diri tidak minum. Wahidhauha, dia juga punya kaki yang kuat. Tidak ada urusanmu, biarkan dia sampai ditemukan oleh pemiliknya. Baik. Qala wa man akhadhaha dhamanaha. Kemudian sekarang hukumnya bagi siapa yang mengambil jenis yang seperti ini, ikhwan. Siapa saja mengambil hewan yang hilang dari jenis yang kedua ini, maka dia wajib untuk dhaman. Wajib untuk dhaman. Seandainya sakit kok mati pas dia sudah mengambilnya, maka dia wajib dhaman, wajib ganti kepada pemiliknya. Makanya para ulama menyatakan haram kalau ada seperti itu kemudian dia ambil, dia temukan kemudian dia ambil, maka haram. Ini merupakan pendapat jumhurul ulama sebagaimana ditekankan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dengan dua alasan pokok, ikhwan, kenapa kok tidak boleh? Dalam hadis tersebut bisa disimpulkan dilarangnya untuk mengambil yang seperti itu ketika ada unta hilang atau ada sapi hilang, sapi lepas misalnya. Kita biarin. Kenapa? Yang pertama, karena dia tidak butuh untuk dijaga, kan biar lepas. Karena dia punya apa? Punya kemampuan untuk membela dirinya. Beda dengan kambing, beda dengan apa? Hewan-hewan yang kecil. Kalau dibiarkan di luar akan apa? Diterkam
hewan-hewan buas. Maka butuh diambil, dijaga agar tidak sia-sia. Kalau hewan buas kan sia-sia. Baik. Kemudian yang kedua, Nabi SAW isyaratkan bahwasanya dengan dibiarkan akan lebih mudah ditemukan oleh pemiliknya, karena bebas. Beda kalau disimpan, kemudian diambil orang, diletakkan di kandangnya, orang yang nyari sulit, mungkin dikira miliknya kah, atau malah jadi nggak ketemu-ketemu. Ini. Baik. Ini dua illah. Kenapa untuk luqatah atau hewan-hewan yang hilang, jenis yang kedua ini yang punya kekuatan membela diri dari hewan-hewan buas yang kecil itu tidak boleh untuk diambil. Baik. Seandainya mengambil maka doman. Kemudian konsekuensinya juga, ikhwan, seandainya mengambil dia wajib untuk mengumumkan sepanjang zaman, karena memang tidak bisa menjadi miliknya. Nah, kan repot kok, ya kan? Malah repot, membuat susah sendiri malah. Sudah jatuh dalam keharaman, dia punya tanggung jawab jaga doman lagi. Tidak bisa diambil apa-apanya, maka biarin saja. Kecuali kalau kita tahu itu milik saudara kita, kawan. Nah, ini kalau kita tahu bukan liwal lagi, tidak masuk dalam hukum luqatah. Kalau kita tahu misalnya itu milik si fulan, ya tandanya milik si fulan lepas, kemudian kita berusaha untuk apa? Menangkapnya, ini masuknya dalam apa? Bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab ta'awun untuk membantu saudara kita. Oh, itu milik si fulan. Nah, taib dijaga, ditangkap, nanti kita serahkan ke orangnya, atau tinggal hubungi orangnya, ini milikmu di sini, sudah saya jaga. Nah, ini taib masuk dalam ta'awun dan mendapatkan pahala dengan niatannya. Qala fa in dafa'aha ila naibil imam zala anhu dhaman. Ya, kemudian kawan, apabila dia serahkan kepada naibul imam, yaitu kepada wakil dari imam, yaitu maksudnya wakil dari imam adalah wakil dari penguasa di daerah tersebut. Ya, ini yang praktek pada masa sekarang mungkin, ya kawan. Nah, kita nemukan sesuatu, misalnya ada tadi sapi lepas atau ada kuda lepas, kemudian ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini hukumnya sekarang. Kalau sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib, tidak ada dhaman lagi. Karena apa? Mereka memang yang menjadi naibul imam, kemudian pihak yang berwajib inilah yang akan menyerahkan kepada pemiliknya. Dan itu juga pada masa sekarang akan lebih cepat untuk bisa ditemukan pemiliknya. Apalagi hewan-hewan yang seperti ini, kuda jarang yang memiliki, mungkin dalam satu desa tidak mesti satu, sehingga orang punya kuda lepas tahu itu milik si fulan. Nah, sehingga jelas ya tidak masuk dalam luqatah. Qala wala tumlaku bita'rif, dan tidak bisa dimiliki dengan apa? Dengan mengumumkan. Walaupun mengumumkan sepanjang zaman, seumur hidup tidak bisa dimiliki. Kenapa? Li'adami idznil maliki wasyari'i fih, karena tidak adanya izin dari pemilik, juga tidak mendapatkan izin dari syariat. Paham? Loh, seorang mungkin bertanya, jenis yang pertama kan pemiliknya juga tidak mengizinkan, orang kita tidak tahu, kok boleh untuk langsung dimakan, kenapa ini Ali? Karena mendapatkan izin dari syariat. Paham? Karena izin ada dua jenis, izin pemilik dan izin dari syariat. Kalau jenis yang pertama, walaupun kita tidak tahu pemiliknya, tapi secara syariat diizinkan barang sesuatu yang remeh langsung dimakan, silahkan. Taib, nemu permen satu di jalan, kawan. Antum nemu permen di jalan. Taib, boleh hendak langsung diambil, diemut? Hendak ya sakit? Boleh, kecuali antum tahu pemiliknya. Tadi Abdullah beli, jatuh, kemudian nanti tak, pokoknya diincang, nanti tak ambil kalau sidulnya sudah pergi. Ya, ini tidak boleh, haram, karena tahu pemiliknya. Tapi kalau di jalan umum tidak tahu pemiliknya, kemudian diambil, secara syar'i boleh.
Tapi kalau ingin seorang ta'affuf, permen satu, mending tak sedekahkan saja. Cari temannya yang lebih butuh, nih kasihkan ya, aku nemu permen. Nah, sebagai niatan sedekah atas nama orang itu tidak masalah juga, bernilai pahala juga. Baik, sekarang jenis yang ketiga ini yang padanya berlaku hukum luqatah secara khusus dalam syariat kita. Wasalid masih wadalik, ya. Yang ketiga yang selain itu, bukan barang yang nilainya rendah, bukan pula hewan-hewan yang bisa membela diri, tapi sesuatu yang punya nilai yang orang kalangan menengah akan mencarinya, seperti kehilangan uang yang lumayan. Zaman sekarang 100.000 akan dicari. Ke atas 100.000 ke atas. Maka yang seperti ini hukumnya bagaimana? Fayajuzu iltiqatuhu wa yamlikuhu idza arafahu sanatan kamilah. Idza arafahu sanatan kamilah. Boleh untuk dia mengambilnya dan memilikinya apabila dia telah mengumumkan 1 tahun penuh. Yang hitungan 1 tahun, hitungan 1 tahun hijriyah dihitung dari semenjak hari dia menemukan. Ini syaratnya, yaitu dia boleh mengambilnya dan bisa memilikinya apabila dia telah mengumumkan dalam jangka waktu 1 tahun penuh. Berarti kalau belum 1 tahun dia tidak boleh ngotak-atik barang tersebut. Dalam artian menggunakannya tidak boleh. Disimpan dulu. Simpan dulu, apabila itu berupa uang, simpan dulu, baru 1 tahun sempurna, dia bisa menggunakannya. Perhatikan catatan kaki, yakni anna ma ada qalilil qimah alladhi la yahtammu bihi ghalibun nas wa ma ada diwal allati tamtani'u min sighadis siba fa innahu yajuzu iltiqatuhu liman wathaqa min nafsihi al-amanah wal qudrata ala ta'rifih. Ini syaratnya. Maksud dari jenis yang ketiga apa kawan, yaitu untuk selain barang yang nilainya rendah yang keumuman manusia tidak akan memperhatikannya ketika hilang. Demikian pula selain hewan-hewan yang hilang yang bisa membela diri dari binatang-binatang buas yang kecil. Maka selain dari kedua jenis ini boleh untuk seorang mengambilnya. Tapi bagi siapa? Ini syarat penting. Yang boleh mengambilnya secara syar'i siapa? Liman wathaqa min nafsihi al-amanah. Bagi orang-orang yang yakin dirinya itu bisa amanah, bisa yakin pada dirinya itu bisa menunaikan amanah. Untuk apa? Mengumumkan. Karena mengumumkan setahun ini amanah ya kawan. Jangan mengumumkan cuma sehari 2 hari, di hari pertama setelah itu tidak pernah umumkan. Dan metode pengumuman juga harus betul-betul mengumumkan, menempuh cara. Baik. Kemudian wal qudrah ala ta'rifih, dia memang yakin dirinya bisa amanah. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk mengumumkan. Punya kemampuan untuk mengumumkan. Nah, barang-barang yang masuk jenis yang ketiga ini apa? Kadzahab, seperti emas, wal fiddah, perak, wan nuqud, uang, wal amtiah, dan perkakas-perkakas yang punya nilai, wal athas, barang-barang perkakas, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Perhiasan dan seterusnya. Taib, wa kadza ma la yamtani'u min sigharis siba. Demikian pula kalau berupa hewan, yaitu hewan-hewan yang tidak bisa membela diri dari hewan-hewan buas yang kecil, seperti kal ghanam. Apa itu ghanam? Abdurrahman? Kambing. Taib, wal ujul. Apa itu ujul? Abdurrahman satunya? Sapi kecil.
anakan sapi. Sapi-sapi muda yang belum kuat. Nah, wad dajjaj, apa itu dajjaj? Indal arif, ayam. Baik. Nah, yang seperti ini nemu ayam ya jangan langsung disembelih. Ya, harus apa diumumkan. Umumkan setahun sudah mati. Baik. Tapi hukum syariah seperti itu. Nah, ini masuk dalam jenis yang ketiga, harus diumumkan. Dan metode pengumumannya bagaimana? Wa ta'rifuha yakunu bi an yunadiya 'alaiha fil aswaq. Ya, metode mengumumkannya dia apa? Mengumumkan ya, bikin pengumuman publikasi di pasar-pasar. Pasar-pasar. Telah ditemukan demikian. Tapi dengan apa? Sifat yang umum. Jangan apa? Jangan khusus. Nanti orang yang ngaku-ngaku mudah untuk menipu. Ya, aku menemukan. Nah, jumlahnya jangan disebutkan. Sifat-sifatnya juga jangan disebutkan. Yang penting secara umum apa, kemudian nanti orang yang mengaku dicek sifatnya apa. Kalau tidak sama, ya tidak dikasihkan. Karena banyak manusia kalau yang harta-harta seperti ini yang tidak memiliki sifat wara, mereka akan mengaku-ngaku. Wa inda abwabil masajid awqatas salawat. Demikian pula apa? Diumumkan di depan pintu-pintu masjid. Ya, di dekat pintu-pintu masjid. Karena apa? Orang mau masuk ke masjid diumumkan di situ. Baik, di waktu-waktu salat. Di waktu-waktu salat. Kenapa tidak sekalian mengumumkan pakai mikrofon saja? Kan gampang, lebih enak. Kenapa Abdullah? Ada larangan untuk mengumumkan barang hilang di masjid, tidak boleh. Tapi kalau di luar masjid boleh. Di luar masjid boleh. Nah, pada masa sekarang, kawan, seandainya ada papan pengumuman, terkadang ada papan pengumuman di komplek masjid di luar misalnya, di luar di halamannya, maka tempel di situ, itu lebih mudah. Tempel tentang pengumuman barang yang apa ditemukan. Wa yaqul man dha'at lahu nafaqah, dan mengatakan contohnya siapa yang kehilangan uang, au nahwaha minal ibarat, atau yang semisalnya dari ungkapan-ungkapan. Wala yadhkuru syai'an min sifatiha, tapi apa? Jangan dia menyebutkan sesuatu dari sifat-sifatnya, yang penting disebutkan secara global. Taib. Wa yakunu ta'rifu min hini iltiqatiha, dan pengumuman itu dari semenjak dia mengambilnya, semenjak dia menemukan, disitulah ada kewajiban di pundaknya untuk mengumumkan. Li'annaha ahra an yajida sahibah, jadi jangan ditunda-tunda, di waktu menemukan untuk segera diumumkan. Kenapa? Karena itu waktu yang paling kuat harapannya untuk pemiliknya mendapatkannya. Karena biasanya kalau masih awal-awal kehilangan akan mencari-cari, tapi kalau sudah beberapa waktu sudah malas lah, sudah dianggap hilang, sudah tidak akan ketemu. Baik, sehingga ikhwan, metode dalam mengumumkan di awal-awal itu harus pengumumannya gencar. Wa yaktsuru min at-ta'rif fi awalil ayyam, sehingga dia banyak mengumumkan di berbagai zaman sekarang, mungkin pakai media macam-macam. Nah, di awal pertama kali nemu, hari-hari awal ya lebih apa? Lebih sering. Tsumma yaf'alu ma yumkinuhu an yajida sahibaha limuddati sanah. Kemudian setelah itu mulai jarang-jarang, tapi tetap wajib mengumumkan sesuai dengan yang dia anggap mungkin untuk bisa mendapati pemiliknya selama jangka waktu 1 tahun. Kama dalla alaihi hadits Zaid bin Khalid, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ya, ini menjadi hadits pokok dalam masalah luqatah. Baik. Wa an Muawiyah ibn Abdullah ibn Badr al-Juhani anna abahu akhbarah. Dari Muawiyah bin Abdullah bin Badr al-Juhani, bahwasanya bapaknya berarti Abdullah bin Badr al-Juhani menyampaikan kabar
annahu nazala manzila qaumin bi tariqi Syam fawajada surratan fiha 80 dinaran. Bahwasanya beliau turun di suatu rumah kaum, ya, mampir di suatu rumah di jalan menuju Syam. Kemudian di situ dia nemu satu kantong yang berisi 80 dinar. Ini banyak banget ya kawan. 80 dinar, dinar mata uang emas. Ya, harta besar ini. 80 dinar. Fadzakaraha li Umar bin Al-Khattab, maka kemudian beliau sebutkan penemuan ini kepada Umar bin Al-Khattab, bagaimana hukumnya ini. Faqala lahu Umar, maka Umar kemudian memberikan fatwa kepadanya, arifha ala abwabil masajid. Umumkan di pintu-pintu masjid. Maksudnya apa? Ya, di luar masjid tapi di dekat pintu, karena apa? Disitulah akan ketemu orang. Ya, jangan di samping masjid di tembok enggak ketemu orang. Tapi apa? Di tempat yang di situ dia akan bertemu banyak orang. Wadhkurha likulli man ya'ti minasyami sanah, dan sebutkan untuk setiap orang yang datang dari negeri Syam dalam jangka waktu 1 tahun. Fa idza madatis sanah fa sya'nuka biha. Kalau sudah lewat 1 tahun, maka itu urusanmu, boleh kamu pakai. Ya, boleh engkau pakai 80 dinar ini. Baik. Itu pun kalau ternyata setelah dipakai orangnya datang ketemu, dia wajib mengganti. Ya, wajib mengganti ya Pak. Dan jujur, kamu dulu telah menemukan ini kan, 80 dinar, ya nggak boleh berkilah. Iya, tapi sudah tak pakai, sudah habis. Kalau orangnya minta untuk diganti, wajib mengganti. Kalau memang betul-betul dia pemiliknya. Qala wa ba'da mururi sanah yamlikuha, lakin idza jaa sahibuha ba'da dzalika fa innahu yu'tihi iyah. Nah ini. Dan setelah berlalu 1 tahun, maka boleh dia memilikinya. Boleh dia gunakan untuk makan, untuk beli-beli. Tapi apabila datang pemiliknya setelah jangka waktu itu, 10 tahun baru datang misalnya, tetap kalau itu pemiliknya, fa innahu yu'tihi iyyaha, maka dia wajib untuk memberikan ke orang itu barang temuan tadi. Kalau sudah habis bagaimana? Dhaman. Sudah habis ya dia wajib mengganti. Kenapa? Li'annaha maluh, karena itu memang harta dia, harta pemiliknya. Wa huwa ahaqqu biha, dan dia berhak dengan harta tersebut. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Zaid bin Khalid, fa idza jaa sahibuha wa illa fa sya'nuka idzan. Dan berdasarkan hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, apabila datang pemiliknya, maka berikanlah, jika tidak maka itu urusanmu. Fa sya'nuka biha. Itu urusanmu, silahkan kamu pakai. Cuman tadi pokoknya kalau datang pemiliknya, kamu serahkan kepadanya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan 3 jenis barang ikhwan, 3 jenis. Berkaitan dengan masalah luqatah. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.